Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya di rumah. Kembali lagi bersama Ibu Suci pada pelajaran fikih kelas 2 ya. Pembelajaran 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kamu persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya ya. Masih di pelajaran 2 ya, tentang salat fardu. Kali ini kita akan belajar ke pertemuan yang keempat ya. Materi yang akan kita bahas yaitu bagian B, keserasian gerakan dan bacaan salat fardu. Menurut ajaran Rasulullah, salat harus dilaksanakan serasi antara gerakan dan bacaan salat. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Coba praktekkan dan hafalkan keserasian antara gerakan dan bacaan sholat. Ya, bisa dilihat yang pertama adalah niat. Pada saat niat, badan berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua tangan lurus di sisi badan, mata melihat ke tempat sujud. Sebelum sholat dimulai terlebih dahulu, berniat hendak sholat. Niat sholat termasuk rukun sholat. Niat sholat boleh dibaca di dalam hati ya. Nah, di situ ada gerakannya. Niat sholat boleh diucapkan dengan lisan. Mengucapkan niat sholat sebaiknya diri sendiri yang mendengar. Waktu niat adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat sholat harus disesuaikan dengan sholat yang hendak dikerjakan. Berikut ada lafal-lafal niat ya, dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kamu bisa membacanya ya di rumah. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sejajar bahu atau telinga. Telapak tangan dan kelima jari menghadap kiblat. Ketika mengangkat tangan diikuti membaca takbir, yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga adalah bersedekap. Bersedekap adalah meletakkan tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Pada saat bersedekap membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan satu surat dalam Al-Quran. Berikut ada doa iftitah. Kamu yang belum hafal, dihafalkan ya. Untuk laporan praktek sholat di rumah. Doa iftitahnya boleh yang atas, boleh juga yang bawah. Lalu setelah membaca doa iftitah, kamu membaca surat Al-Fatihah yang termasuk rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan dan sholat yang dikerjakannya tidak sah. Lalu setelah membaca surat Al-Fatihah, kamu membaca salah satu surat dalam Al-Quran yang kamu hafal saja ya. Nah, di situ ada contoh suratnya. Bagian yang keempat adalah ruku. Gerakan ruku dimulai dengan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Ruku adalah membungkukkan badan, punggung lurus sejajar dengan kepala. Kedua tangan diletakkan pada lutut dengan jari-jari direnggangkan. Bisa dilihat ya contoh gambar gerakannya. Mata melihat ke tempat sujud. Pada saat ruku membaca doa berikut 3 kali ya. Nah, dihafalkan. Yang kelima adalah iktidal, yaitu gerakan iktidal adalah berdiri tegak atau bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku, kedua tangan diangkat setinggi bahu atau daun telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Sesudah badan berdiri tegak, dilanjutkan membaca doa iktidal ya. Nah, di situ ada doanya. Silahkan dibaca dan dihafalkan untuk yang belum hafal ya. Setelah membaca doa iktidal, disilahkan baca doa kunut pada saat sholat subuh rakaat yang kedua ya. Doa kunut juga dibaca pada akhir sholat witir pada sholat tarawih dari bulan Ramadan ya. Nah, di situ ada doa kunutnya, bisa dibaca dan dihafalkan juga ya yang belum hafal. Yang keenam adalah sujud.
yaitu gerakan merunduk hingga muka dahi dan hidung menempel di tempat sujud. Kedua tangan berada di samping kiri dan kanan badan. Kedua telapak tangan diletakkan di tempat sujud sejajar dengan bahu. Kedua siku direnggangkan. Kedua ujung kaki ditegakkan menghadap kiblat. Sujud boleh didahului dengan meletakkan tangan terlebih dahulu sambil membaca takbir. Sujud boleh juga dengan mendahulukan lutut terlebih dahulu pada saat sujud membaca doa sujud seperti berikut. Nah, dibaca ya doa sujudnya. Yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud, yaitu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan alas duduk, kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut. Doa yang dibaca pada saat sujud di antara dua sujud adalah sebagai berikut ya, dibaca juga dan dihafalkan yang belum hafal. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kecuali sholat yang rakaatnya hanya 2. Duduk tasyahud awal adalah duduk seperti duduk di antara dua sujud. Telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Adapun kaki kiri dibentangkan di lantai sebagai alas duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut, telunjuk jari tangan kanan menunjuk ke kiblat. Bisa dilihat gerakannya ya. Duduk tasyahud awal disebut duduk iftirash. Duduk tasyahud awal dimulai dari bangkit setelah sujud sambil mengucapkan takbir. Kemudian tasyahud awal dan membaca doa tasyahudnya ya. Tasyahud awal hanya terdapat pada salat duhur, asar, maghrib, dan isya. Hukum membaca tasyahud awal adalah sunnah. Nah, di situ ada doanya ya, dihafalkan yang belum hafal. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir disebut duduk tawaruk. Cara duduk tasyahud akhir adalah telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kakinya menekan ke lantai. Sedangkan kaki kiri dijelujurkan di bawah kaki kanan. Pada saat duduk tasyahud akhir membaca doa tasyahud awal, ditambah doa salawat Nabi beserta keluarganya dan doa lainnya. Bisa dilihat contoh gerakannya ya. Bisa dibaca doa tasyahud awalnya ya dan dihafalkan yang belum hafal. Lalu ada doa salawat Nabi dan keluarga serta doa tambahan memohon keselamatan. 10 adalah salam. Gerakan salam adalah menoleh ke kanan kemudian ke kiri sampai kelihatan masing-masing pipi dari arah belakang. Pada saat menoleh sambil mengucapkan salam seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Nanti ada tugas dari Ibu ya. Berikut tugas fikih pertemuan yang keempat ya. Praktek sholat di rumah nanti ditulis di buku tulis seperti yang contoh dari Ibu tabel yang ini ya, dan dibaca petunjuknya. Sholat 5 waktu dan hafalan bacaan sholatnya ya. Jika ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.